Hai adik-adik, selamat datang to my channel YouTube. Di video ini kita akan membahas gejala alam biotik dan abiotik yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Apa itu biotik dan apa itu abiotik? Kalau kita sudah tahu pengertian biotik, otomatis kita mengetahui pengertian abiotik. Biotik adalah makhluk hidup, jadi kebalikannya ya adik-adik. Komponen biotik yaitu seluruh makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah seluruh makhluk tak hidup. Contohnya air, udara, tanah, sinar matahari, suhu, dan kelembapan. Sebenarnya masih banyak contohnya. Ayo adik-adik, silakan ditulis di kolom komentar contoh komponen abiotik selain yang kakak sebutkan ini ya. Gejala alam biotik. Gejala alam biotik berupa peristiwa atau gejala yang timbul akibat interaksi antar komponen biotik makhluk hidup dalam ekosistem. Berikut dua contoh gejala alam biotik yang sering kita lihat di sekitar kita. Pertama, penyebaran virus. Contoh yang sering kita dengar saat ini virus COVID-19 berdampak buruk bagi kesehatan manusia, bahkan menyebabkan kematian. Muncul virus ini akibat mutasi genetik pada hewan sehingga penularan pada manusia akibat kontak langsung dengan hewan yang terkena virus. Dahulu virus ini dinamakan flu burung, tapi bisa dicegah tingkat penyebarannya. Bermutasi lagi menjadi virus SARS, bermutasi lagi menjadi virus Ebola, bermutasi lagi menjadi COVID-19. Dan sekarang bermutasi menjadi COVID-19 varian Delta. Makanya banyak sekarang memakai masker 2 lapis, ya karena varian Delta ini. Oke adik-adik, apa arti mutasi? Silakan komen di kolom komentar ya. Contoh yang kedua, populasi eceng gondok yang merajalela. Populasi ini yaitu penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan akan meningkatkan kandungan nitrogen dalam air. Populasi eceng gondok yang sangat berkembang pesat terutama pada ekosistem air tawar. Mengapa? Karena penggunaan kandungan nitrogen yang berlebih menyebabkan eceng gondok yang berlebih, sedangkan perkembangan ikan dan tanaman air lain menjadi berkurang dan akhirnya menyebabkan kematian. Selanjutnya kita akan bahas gejala alam abiotik. Peristiwa atau gejala yang ditunjukkan oleh keadaan benda tak hidup. Berikut peristiwa yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, gejala alam abiotik. Yang pertama, gunung meletus. Terjadinya gunung meletus merupakan fenomena yang timbul akibat terdorongnya endapan magma di perut bumi oleh gas bertekanan tinggi di dalam gunung berapi. Nah, untuk itu gunung meletus ini tidak sepenuhnya merugikan. Selain itu, gunung meletus memberikan keuntungan pada petani karena tanah-tanah yang ada di sekitar gunung meletus menjadi subur jika digunakan kegiatan budidaya tanaman. Contoh yang kedua, fenomena pelangi, yaitu alam optik dan meteorologi berupa cahaya indah, aneka warna yang sejajar di langit. Pelangi terbentuk melalui proses pembelokan cahaya atau pembiasan. Proses pembiasan cahaya pada pelangi pertama secara terstruktur dan akan menghasilkan warna-warni yang indah. Pelangi akan terbentuk apabila cahaya matahari dibiaskan oleh titik-titik air hujan. Pelangi hanya dapat dilihat pada saat hujan yang disertai cahaya matahari. Di pengertian gejala alam biotik kita dengar ada ekosistem. Untuk mengetahui apa itu ekosistem, kita harus tahu
Terlebih dahulu, komponen penyusun lingkungan. Yang pertama, individu. Individu merupakan satuan makhluk hidup tunggal, contohnya seekor harimau, seekor burung, seekor sapi, seekor kambing. Tapi jangan ekornya saja ya. Intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah populasi. Makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, hidup pada waktu yang sama, dan wilayah geografis yang sama. Jadi dia sekelompok makhluk hidup. Contohnya sekumpulan harimau. Berkelompok kan harimaunya. Sekumpulan gajah. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah sekumpulan organisme terdiri dari bermacam-macam populasi makhluk hidup. Contohnya kumpulan jerapah dan kumpulan rusa, atau kumpulan ayam dan kumpulan bebek. Yang keempat, habitat adalah lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup atau tempat tinggal makhluk hidup. Contoh habitat kambing di padang rumput, habitat ikan di air. Yang kelima adalah ekosistem, adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi atau membentuk hubungan timbal balik. Contohnya ekosistem kebun, ekosistem pantai, ekosistem sungai, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah seluruh ekosistem di permukaan bumi. Berikut adalah ulasan mengenai gejala biotik dan abiotik. Semoga menambah pemahaman adik-adik ya. Dan apabila suka dan mengerti video pembelajaran ini, jangan lupa like, share, dan subscribe my channel YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.